Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan terkait chapter 4 yaitu terkait transaksi persediaan pada antar perusahaan. Nah, di sini terdapat nama-nama anggota pada kelompok 2 dan saya sendiri Eka Nabila Suro dengan NIM 328 yang akan memaparkan terkait ekuitas downstream yang ada pada contoh soal case 4.1. Langsung saja kita ke case tersebut. Jadi pada contoh soal ini diasumsikan bahwa PT Ortu itu membeli 60% saham dari PT Bocah pada tanggal 2 Januari 2020 dengan rincian informasi di bawah ini. Selanjutnya juga terdapat laporan keuangan dari PT Ortu dan PT Bocah. Ini di mana laporan keuangan ini terdapat penghasilan komprehensif yang memuat penjualan HPP, biaya operasi, laba bersih dengan data di sini. 500, 200 juta, 350 dan sebagainya. Dan juga terdapat informasi di bawah ini. Di sini terdapat juga informasi lain bahwa selama tahun 2020 itu PT Ortu dan PT Bocah melakukan transaksi bisnis sebagai berikut. Yang pertama, PT Ortu menjual persediaan selama tahun tersebut 2020 itu kepada PT Bocah seharga 80 juta dengan laba kotor 40%. Selanjutnya juga PT Bocah masih memiliki persediaan pada akhir tahun 2010 sebesar 10 juta yang diperoleh dari pembelian PT Ortu dengan laba kotor 40%. Selanjutnya juga PT Bocah masih memiliki persediaan pada akhir tahun 2011 sebesar 15 juta yang diperoleh dari pembelian PT Ortu dengan laba kotor 40% dan diminta beberapa perintah di bawah ini. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu terkait laba bersih konsolidasi. Di laba bersih konsolidasi ini terdapat bagian proporsional dari PT Ortu sebesar 24 juta. Ini itu diperoleh dari persentase pembelian saham dari PT Bocah dikalikan dengan laba bersih dari PT Bocah yaitu 40 juta. Jadi 60% dikali 40 juta totalnya itu 24 juta. Selanjutnya ditambah realisasi gross profit dari persediaan yaitu totalnya 4 juta. Ini diperoleh dari sisa persentase pembelian saham dikalikan dengan informasi yang terdapat pada soal di atas ini tadi 10 juta. 40% dikali 10 juta totalnya 4 juta. Nah, selanjutnya dijumlahkan 24 juta ditambah 4 juta totalnya 28 juta. Selanjutnya dikurangi dengan gross profit dari persediaan yang belum direalisasi yaitu totalnya 6 juta diperoleh dari 40 persediaan dikali persediaan akhir yaitu persediaan akhir ada 15 juta ini. Jadi totalnya 6 juta. Laba dari PT Bocah itu sendiri totalnya 22 juta diambil dari 28 juta ini dikurangi dengan 6 juta. Totalnya 22 juta. Selanjutnya terdapat pendapatan operasional lain dari PT Ortu yaitu 75 juta. Ini tuh diambil dari sini, laba bersih PT Ortu ini. Laba bersih konsolidasi sendiri itu merupakan penjumlahan dari laba PT Bocah ditambah dengan pendapatan operasional lainnya dari PT Ortu, yaitu sehingga totalnya 97 juta. Dan juga di sini terdapat NCI yang sering disebut dengan kepentingan pengendali yang berjumlah 16 juta, di mana ini tuh dihasilkan dari 40% dikalikan dengan 40 juta, di mana 40 juta itu tadi adalah laba bersih dari PT Bocah. Selanjutnya ada menghitung investasi saham pada PT Bocah. Di sini pada pembelian di sebelah debit itu terdapat 80 juta itu diambil dari ini. Informasi ini 80 juta ini. Karena ini itu pembelian, jadi kan masuknya ke debit. Jadi di sini masuk ke debit 80 juta dan di balance ini juga ditulis 80 juta. Selanjutnya yaitu ada pendapatan dari PT Bocah, di mana pendapatan itu kan masuk debit. 22 juta ini diambil dari sini, laba dari PT Bocah ini sama. Jadi yang awalnya tadi pembelian ditambah dengan pendapatan 180 juta ditambah 22 juta dengan hasil akhirnya 102 juta dan perlu kalian catat bahwa pada metode ekuitas itu dividen digunakan sebagai pengurang. Jadi dividen dibagikan ini 15 juta diperoleh dari persentase pembelian saham tadi sebesar 60% dikalikan dengan dividen yang dibagikan pada PT Bocah yaitu sebesar 25 juta. Jadi totalnya itu 15 juta dapat dari situ dan dijadikan sebagai pengurang. Jadi 87 juta ini adalah hasil dari 102 juta dikurangi dengan 15 juta. Hasilnya 80 juta. Selanjutnya ada jurnal transaksi setelah akuisisi. Di soal kali ini terdapat dua pencatatan jurnal. Yang pertama ada mencatat pendapatan dari anak perusahaan, yaitu di debit ada investasi saham PT Bocah sebesar 22 juta. Sudah kita ketahui ya tadi di sebelah sini investasi saham sebesar 22 juta. Pendapatannya juga
ikut sama sebesar 22 juta. Selanjutnya ada jurnal terkait mencatat dividen anak perusahaan, di mana di sebelah debit terdapat kas sebesar 15 juta. Ini tadi itu diperoleh dari ini, dividen dibagikan. Investasi pada saham PT Boja juga menyamakan dengan debitnya. Selanjutnya itu pengerjaan laporan posisi keuangan bagian penyesuaian, di mana di sini yang disesuaikan tadi yaitu ada laba dari PT Sony sebesar 22 juta tadi, dan juga terdapat investasi pada PT Sony. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan jurnal eliminasi konsolidasi, di mana di sini terdapat beberapa jurnal. Yang pertama yaitu eliminasi investasi, di mana di debit terdapat saham biasa dan juga laba ditahan dari PT Bocah. Nah, ini 120 juta dan 20 juta ini diambil dari informasi yang ada di sini ini. Selanjutnya yaitu investasi PT Bocah sebesar 84 juta ini tadi itu juga diambil dari informasi yang ada di sini ini, 84 juta, dengan hasil sisanya yaitu 56 juta sebagai NCI-nya. Terdapat jurnal eliminasi pendapatan dari anak perusahaan, di mana debitnya yaitu 22 juta sebagai pendapatan dari PT Bocah, dan juga dividen yang dibagikan tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 15 juta. Nah, jadi sisanya yaitu 7 juta. Selanjutnya juga ada eliminasi pengalihan pendapatan kepada NCI, di mana debit ada penjualan sebesar 16 juta. Ini itu diperoleh dari 40% dikalikan dengan laba bersih dari PT Bocah 40 juta ini, sehingga totalnya itu ada 16 juta. Dan juga ini dividen dibagikan itu sama 40% dikalikan dengan dividen yang dibagikan pada PT Bocah, yaitu ada 25 juta ini. Dan sisanya 6 juta ini dijadikan sebagai NCI. Nah, selanjutnya ada laba ditahan pada bulan Januari ini ada 80 juta. Ini tuh dilihat dari soal tadi, 40% dikalikan dengan ini 200 juta ini, sehingga hasilnya ada 80 juta dan HPP-nya juga menyesuaikan dari laba. Selanjutnya ada jurnal eliminasi gross profit persediaan awal bulan Januari 2024, ada 4 juta. Di laba ditahan awal itu diperoleh dari sini, realisasi gross profit 4 juta ini. Untuk persediaan akhirnya itu 6 juta, ini juga sama diperoleh dari bagian ini, tapi di bagian yang belum direalisasi, gross profit yang belum direalisasi. Selanjutnya ada kertas kerja laporan keuangan konsolidasi, di mana di sini tuh yang perlu ditambahkan yang terdapat pada jurnal eliminasi ini. 80 juta ini diambil dari sini tadi, eliminasi penjualan downstream persediaan antar perusahaan. Terus 6 juta ini diambil dari sini, eliminasi gross profit persediaan. Selanjutnya juga itu ada pendapatan, ini diambil dari sini, pendapatan, eliminasi pendapatan. Selanjutnya juga ada NCI, ini totalnya 16 juta, ini diambil dari sini, 16 ini. Selanjutnya yaitu ada 4 juta ini laba ditahan awal, itu dari sini laba ditahan awal, eliminasi gross profit persediaan awal Januari. Terus 25 juta ini itu diambil dari, ini kan dividen, nah ini tuh diambil dari 15 juta pada eliminasi pendapatan ini, ditambah dengan eliminasi pengalihan pendapatan bagian dividen dibagikan, jadi 15 juta tambah 10 juta, totalnya 25 juta. Selanjutnya juga ini investasi akhir ya, 80 juta dan 7 juta itu ini diambil dari sini, 80 dan 7. Selanjutnya juga ada ini 6 juta, ini diambil dari sini, 6 juta ini. Selanjutnya 120 juta ini dan laba ditahan ini diambil dari bagian sebelah sini ini, saham biasa dan laba ditahan. Nah, selanjutnya ada NCI sebesar 56 juta, itu diambil dari 56 juta. Dan 6 jutanya ini diambil dari sini, 6 juta sini. Jadi total dari aset dan juga liabilitas ekuitas sama. Jadi hasilnya balance 639 juta. Selanjutnya, terakhir ada laporan keuangan konsolidasi, di mana ini laporan laba rugi, terdapat penjualan HPP, biaya operasi, dan lain-lain diambil dari tabel konsolidasi yang ada di sini. Jadi yang ada di tabel ini dipindah ke tabel yang sini, di mana 109 ini itu diperoleh dari 620 dikurangi 421 dikurangi 90 juta yang hasilnya 109 juta, dan juga 202 ini diperoleh dari penjumlahan dari 620 ini sampai 16 juta. Selanjutnya laba ditahan konsolidasi itu diambil sama seperti yang ada di tabel sini, 45, 90 ditambah 97
totalnya 142, lalu dikurangi dengan dividennya 35, totalnya jadi laba ditahan akhirnya 107 juta. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan pada bagian aset itu tadi. Di sini terdapat eliminasi di bagian persediaannya, ada 6 juta persediaan, yang dimana total akhirnya itu sebesar 104 juta ini. Terdapat liabilitas, ini diambil dari sini, 170 ini liabilitas, dan juga terdapat eliminasi pada saham biasa, laba ditahan, dan NCI, dimana saham biasa ini 56 juta, ditambah 6 juta, totalnya 62, terus juga ada NCI-nya tadi, 56 tambah 62, totalnya 62 juta. Terus tadi untuk saham 300 tambah 107, ini di sebelah sini, totalnya 407 juta, balance, sehingga hasil akhir total liabilitas dan ekuitas 639 sama dengan total aset yaitu 690 juta. Jadi untuk pengerjaan case 4.1 seperti itu tadi. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rans Nuruliono dengan NIM 326. Selanjutnya adalah case 4.2 upstream sell metode ekuitas dengan kepemilikan 80%. Di sini selama tahun 2020 ada 3 transaksi. A. PT Bocah menjual persediaan kepada PT Ortu sebesar 80 juta dengan gross profit 40%. B. Pada akhir tahun 2020, PT Ortu masih memiliki persediaan yang berasal dari pembelian kepada PT Bocah sebesar 10 juta dengan gross profit 40%. C. Pada akhir tahun 2020, PT Bocah masih memiliki persediaan yang berasal dari pembelian kepada PT Ortu sebesar 15 juta dengan gross profit 40%. Di sini, yang pertama kita diminta untuk menghitung laba bersih konsolidasi. Diketahui laba dari PT Bocah sebesar 55 juta, realisasi gross profit dari persediaan sebesar 4 juta didapat dari 40% dikali 10 juta. Gross profit dari persediaan yang belum direalisasi sebesar 6 juta didapat dari 40% dikali 15 juta persediaan akhir, sehingga didapat laba bersih dari PT Bocah sebesar 53 juta. Selanjutnya bagian laba dari PT Bocah 80% dikali 53 juta dari laba bersih dari PT Bocah ini, sehingga didapatkan hasil 42.400. Selanjutnya laba PT Ortu sebesar 100 juta, sehingga diketahui laba bersih konsolidasi sebesar 142.400. Selanjutnya kita menghitung non-controlling interest 20% dikali 53 juta, didapatkan hasil 10.600. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung nilai investasi PT Ortu di PT Bocah. Yang pertama, pembelian debit sebesar 108.800 dari laporan keuangan ini. Selanjutnya yaitu pendapatan dari PT Bocah debit 42.400 dari ini. Selanjutnya yaitu dividen dibagikan kredit sebesar 20 juta. 20 juta dari 80% dikali dividen dibagikan PT Bocah sebesar 25 juta. Untuk balance-nya yaitu dari pembelian 108.800 ditambah dengan 42.400 dikurangi dengan 20 juta, sehingga didapatkan hasil 131.200. Yang ketiga, kita diminta untuk membuat jurnal transaksi setelah akuisisi. Terdapat 2 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu jurnal mengakui laba anak dengan akun investasi pada PT Bocah debit dan pendapatan dari PT Bocah kredit sebesar 42.400 dari ini. Lalu jurnal yang kedua yaitu mencatat penerimaan dividen dengan akun kas debit dan investasi pada PT Bocah kredit sebesar 20 juta dari sini. Lalu yang keempat, kita diminta untuk membuat laporan keuangan penyesuaian. Nominal pada laporan keuangan ini sebagian besar berasal dari laporan keuangan awal. Namun ada beberapa tambahan akun dan perbedaan nominal, yaitu ada akun laba dari PT Bocah sebesar 42.400 dari ini, lalu pada akun investasi di PT Bocah menjadi 131.200 dari sini nilai investasi PT Ortu di PT Bocah. Lalu pada akun kas menjadi 170 juta dari laporan keuangan awal akun kas 50 juta ditambah dengan akun kas pada jurnal sebesar 20 juta. Dapat diketahui laba bersih konsolidasi 142.400 untuk PT Ortu dan 55 juta untuk PT Bocah. Lalu laba ditahan 31 Desember PT Ortu sebesar 153.200 dan pada PT Bocah sebesar 50 juta. Untuk total aset dan juga total utang dan ekuitas PT Ortu sebesar 453.200 dan PT Bocah sebesar 240 juta.
Selanjutnya kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi konsolidasi. Di sini ada beberapa jurnal. Yang pertama yaitu eliminasi saldo awal investasi. Dengan akun saham biasa debit sebesar 120 juta didapatkan dari ini saham biasa yang diketahui. Lalu laba ditahan 2 Januari didapatkan dari laba ditahan PT Bocah awal 20 juta. 20 juta ini dikurangi dengan gross profit persediaan yang direalisasi 40% dikali 10 juta. Sehingga didapatkan hasil 16 juta. Akun selanjutnya yaitu investasi PT Bocah Kredit sebesar 108.800.000 seperti yang diketahui pada laporan keuangan awal. Lalu ada akun non-controlling interest kredit sebesar 27.200.000 dari 20% dikali 136 juta. 136 juta ini adalah total ekuitas yang telah disesuaikan, terdiri dari common stock atau saham biasa, ditambah dengan laba ditahan setelah disesuaikan. Jurnal selanjutnya yaitu eliminasi pendapatan dari PT Bocah. Dengan akun pendapatan dari PT Bocah sebesar 42.400.000 ini, dan juga akun dividen dibagikan kredit 20 juta, dan akun investasi pada PT Bocah Kredit sebesar 22.400.000. 22.400.000 yaitu selisih antara debit dan kredit. Jurnal selanjutnya yaitu eliminasi pendapatan investasi NCI. Ada akun pendapatan NCI sebesar 10.600.000 dari perhitungan NCI di awal. Lalu ada akun dividen dibagikan kredit 20% dikali dengan dividen dibagikan pada laporan keuangan awal ini. Lalu ada akun investasi NCI sebesar 5.600.000 di sisi kredit, berasal dari selisih antara debit dan kredit. Jurnal selanjutnya yaitu eliminasi penjualan upstream persediaan, penjualan debit dan harga pokok penjualan kredit sebesar 80 juta dari ini transaksi pada tahun 2020 yang A. Selanjutnya, jurnal eliminasi gross profit persediaan awal 2 Januari, laba ditahan PT Bocah Debit dan harga pokok penjualan atau HPP kredit sebesar 4 juta. Didapat dari 40% dikali persediaan awal PT Bocah. Sama seperti ini dari sini. Selanjutnya yaitu eliminasi gross profit persediaan akhir 31 Desember 2020 dengan akun harga pokok penjualan HPP, debit, dan persediaan kredit sebesar 6 juta. 40% dikali 15 juta pada transaksi C. Sehingga dalam jurnal eliminasi konsolidasi, sisi debit dan kredit didapatkan nominal 279 juta. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk membuat kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Untuk nominal pada kolom PT1 dan PT Bocah, ini sama persis dengan nominal yang ada di laporan keuangan penyesuaian ini. Sehingga kita di sini menambahkan eliminasi debit dan kredit dan juga kolom konsolidasi. Kolom eliminasi ini didapatkan dari nominal yang ada di jurnal ini. Kita harus memastikan kalau hasil dari eliminasi sisi debit dan kredit sama dengan hasil dari jurnal eliminasi konsolidasi sisi debit dan kredit. Selanjutnya untuk kolom konsolidasi, ini didapatkan dari perhitungan PT Bocah dan eliminasi debit dan kredit. Ini harus kita sesuaikan dengan saldo normalnya. Sehingga didapatkan laba bersih sebesar 153 juta, laba bersih konsolidasi sebesar 142.400.000, laba ditahan 31 Desember sebesar 153.200.000, lalu untuk total aset dan total liabilitas dan ekuitas sebesar 556 juta. Selanjutnya ada laporan keuangan konsolidasi. Nominal yang ada di sini itu didapatkan dari nominal kolom konsolidasi pada kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Di sini seperti yang kita ketahui tadi, laba bersihnya 153 juta, laba bersih konsolidasi 142.400.000, lalu laba ditahan 1 Januari 45.800.000, laba bersih konsolidasi seperti yang awal tadi 140.400.000. Didapatkan hasil sementara yaitu 188.200.000. Lalu untuk mendapatkan nominal laba ditahan 31 Desember, kita harus mengurangi dengan dividen dibagikan. Dividen dibagikan di sini diketahui 35 juta. Sehingga didapatkan nominal untuk laba ditahan 31 Desember yaitu sebesar 153.200.000. Lalu untuk akun kas yaitu sebesar 270 juta, piutang 100 juta, persediaan 74 juta, tanah bangunan dan peralatan 112 juta, dan juga total aset didapatkan 556 juta. Selanjutnya, untuk
menghitung liabilitas, di sini ada utang dagang sebesar 170 juta. Lalu ada non-controlling interest yang terdiri dari saham biasa sebesar 27.200.000, lalu laba ditahan 31 Desember sebesar 5.600.000, sehingga didapatkan total non-controlling interest sebesar 32.800.000. Untuk controlling interest, di sini juga ada saham biasa sebesar 200 juta dan juga laba ditahan 31 Desember sebesar 153.200.000, sehingga didapatkan total controlling interest 353.200.000. Untuk total liabilitas dan ekuitas, ini didapat dari 170 juta ditambah 32.800.000 dan ditambah 353.200.000, sehingga didapatkan total liabilitas dan ekuitas sebesar 556 juta. Selanjutnya, case 4.3, metode cost dengan kepemilikan 60% PT Orto dan PT Bocah. Dengan saya, Niken Rita Maharani dengan NIM 324. Case 4.3 ini soalnya sama seperti case 4.1 ya teman-teman. Langsung saja untuk diketahuinya, PT Pembelian PT Orto 60% terhadap PT Bocah dalam kas awal pada awal tahun senilai 84 juta dengan nilai buku PT Bocahnya sebagai berikut. Dengan saham biasanya 120 juta, tapi ditahannya 20 juta, ekuitas totalnya 140 juta. Dan selama tahun 2020, PT Orto melakukan transaksi bisnis sebagai berikut. Yang pertama, PT Orto menjual persediaan kepada PT Bocah sebesar 80 juta dengan gross profit-nya 40%. Kemudian PT Bocah masih memiliki persediaan pada akhir tahun 2010 sebesar 10 juta yang diperoleh dari pembelian PT Orto dengan laba kotor 40%. Kemudian PT Bocah masih memiliki persediaan pada akhir tahun 2011 sebesar 15 juta yang diperoleh dari pembelian PT Orto dengan laba kotor 40%. Yang pertama, menghitung laba bersih konsolidasi. Pendapatan operasional PT Bocah 40 juta. Kita dapat dari ini PT Bocah 40 juta. Kemudian ditambah realisasi gross profit dari persediaan. Ini dapat dari soal yang ini. Kita hitung 40% dikali 10 juta. Totalnya 4 juta. Kemudian kita tambah karena pada transaksi upstream realisasi gross profit ditambahkan. Selain 44 juta. Kemudian gross profit dari persediaan yang belum terrealisasi 40% dikali persediaan akhir yaitu 40% dikali 15 juta, totalnya 6 juta. Ini juga sama tadi 40%, kita kali 15 juta. Kemudian laba bersih PT Orto terpisah 75 juta, kita dapat dari jurnal yang ini. Kemudian laba bersih terpisah PT Bocahnya 40 juta yang ini. Kemudian penyesuaian transaksi upstream dengan laba awal yang terrealisasi 4 juta yang ini tadi. Kemudian laba persediaan akhir yang belum terrealisasi 6 juta juga yang ini. Kemudian laba PT Bocah yang disesuaikan 38 juta kita dapat dari 40 juta ditambah 4 juta, kemudian dikurangi 6 juta, hasilnya 38 juta. Terus bagian laba dari PT Bocah 60% kita kali 38 juta. Dari ini hasilnya 22.800. Kemudian hasil akhirnya laba bersih konsolidasi laba bersih PT Orto ditambah kurang buka 60% dikali laba PT Bocah, kita dapat dari yang ini 75 juta, kita tambah 60% dikali 38 juta. Kemudian NCI-nya 40% dikali 38 juta, totalnya 15.200. Kenapa dikali 40%? Karena kepemilikannya cuma 60%, jadi sisa 40%. Kemudian nilai investasi PTD di PT Bocah, maaf teman-teman, ini tipe seharusnya PT Orto di PT Bocah. Investasinya tetap 80 juta, seperti soal, karena pada metode cost nilai investasi tetap tidak berubah, tidak dikurangi oleh dividen karena dividen dicatat sebagai pendapatan. Kemudian pencatatan jurnal, eliminasi PT Orto, metode biaya. Yang pertama mencatat pembelian PT Bocah, investasi Bocahnya 80 juta, di debit, kreditnya kas 80 juta. Kemudian mencatat pendapatan investasi, laba ditahan, kurang buka 60% dikali laba anak, ditambah 60% dikali dividen dibagikan. 7.800. Kita dapat dari 20.800 yang ini dikurangi yang ini. Dividennya 15 juta ini. Kemudian pendapatan investasi di kreditnya 7.800. Kemudian penerimaan dividen dari anak perusahaan 60% dikali 25 juta. Dengan kasnya 15 juta di debit, kreditnya pendapatan dividen. Kemudian yang sudah kita kerjakan yang ini sama
Yang ini kita sesuaikan karena kita sudah mengerjakan beberapa seperti pendapatan investasinya 7.800.000 kita sudah hitung, kita masukin, terus pendapatan dividennya 15 juta, tidak ada goodwill-nya ya teman-teman. Dengan total laba bersih konsolidasi PT Ortunya 97.800.000, PT Bojanya 40 juta. Kemudian laba ditahannya kita tambahin tadi yang 97.800.000. Dapat dari sini. Dengan total akhir laba ditahan PT Bocah PT Ortu 107.800.000, PT Bocahnya 35 juta. Kemudian yang posisi keuangan yang kita tambahin yang kas ini 180 juta. Kas awal ditambah yang kas 80 juta. Piutang dividennya yang sudah kita hitung dimasukin juga. Akhir aset totalnya PT Ortu 507.800.000, PT Bocah 225 juta. Utang dan ekuitas totalnya 507.800.000, PT Ortu, PT Bocahnya senilai 225 juta. Kemudian eliminasi saldo investasi awal, saham biasa 120 juta, laba ditahan 20 juta, didapat dari soal yang ini tadi. Ya, nilai buku PT Bocah ini saham biasa laba ditahan. Kemudian yang investasi pada saham PT Bocahnya 140 juta dikali 60%, senilai 84 juta. Kemudian NCI-nya 40% dikali 140 juta, goalnya 56 juta. 140 juta didapat dari soal juga yang ini, ekuitas total. Kemudian eliminasi saldo investasi awal, laba ditahan PT Bocah pada 2 Januari 2020 senilai 20 juta, laba kotor terrealisasi persediaan 40 juta dikali 10 juta. Hasilnya 4 juta, kemudian kita kurangkan 16 juta. Kemudian yang alokasi laba untuk NCI-nya, pendapatan untuk NCI 40 juta dikali 38 juta. 38 juta kita dapat dari angka yang sudah kita hitung. Hasilnya 15.200.000 debit, dividennya diumumkan 40% dikali 25 juta, hasilnya 10 juta di kredit, dan NCI-nya 5.200.000 di kredit. Eliminasi pendapatan dividen dari anak, pendapatan dividennya 15 juta yang sudah kita hitung tadi. Kemudian kreditnya dividen diumumkan, pendapatan investasi di debit, kreditnya laba ditahan 7.800.000. Ada eliminasi penjualan antar perusahaan, penjualan di debit 80 juta, harga pokok penjualan di kredit 80 juta. Kemudian laba kotor persediaan awal, laba ditahan pada Januari, debit 4 juta, kreditnya harga pokok penjualan di kredit. Eliminasi laba kotor persediaan akhir, HPP di debit 6 juta, persediaan di kredit 6 juta. Dengan kontrol total, di debit senilai 268 juta dan di kredit juga sama. Tadi yang sudah kita kerjakan dimasukin di kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Pada bagian ini ke bawah, kita ambil dari yang ini tadi. Sampai ini ya, 578. Kita masukin di sini, bagian ini, 2 kolom ini. Kemudian yang eliminasi debit kredit kita ambil dari yang eliminasi ini ke bawah. Kita masukin di sini dengan totalnya juga sama 268, ini juga 268. Kemudian konsolidasi tinggal kita hitung sesuai perhitungannya. Seperti penjualan ini PT Ortu ditambah PT Bocah, kemudian dikurangi yang ini juga sama. Kemudian yang laba bersih diambil dari 620 juta dikurangi 417 juta dikurangi 90 juta. Kemudian laba bersih konsolidasinya, laba bersih 113 juta kita kurangkan sama NCI-nya 15.200. Kemudian konsolidasi ini dari 45 juta kita tambah 97.800. Kemudian laba ditahan akhirnya 107.800, 142.800 dikurangi 35 juta. Ini 4 juta dikurung karena minus 80 juta dikurangi 84 juta. Kemudian aset total kita tambah semuanya jadinya 635 juta. Yang ini saham biasa kita ambil yang ini, bagian awal 300 juta. Laba ditahannya juga sama, 107.800, 61.200 ini kita dapat dari 56 juta ditambah 5.200, hasilnya 61.200. Kemudian liabilitas dan ekuitas total eliminasinya 639 juta. Yang terakhir laporan keuangan konsolidasi. Eliminasi yang sudah kita kerjakan tadi ini kita masukin ke sini. Sama semua persis. Kalau yang ini NCI-nya kita ambil dari ini, kita taruh di NCI, kemudian kalau sudah ditambah bagian sebelah sini, terus yang controlling interest
Ini juga sama, diambil dari ini, kemudian dijumlah, totalnya 407.800.000, total controlling interest-nya, dengan total ekuitasnya 61.200, kita tambah 407.800.000. Liabilitas 170 juta, ekuitasnya 469 juta, kita tambah menjadi total akhir liabilitas dan ekuitasnya 639 juta. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah, kurang maupun keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.